Bila kita berbicara mengenai hari kiamat, maka kebenaran informasinya dapat dilihat melalui hasil penelitian ilmiah dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara bahasa, hari akhir atau yang sering disebut sebagai Yaumuddin atau hari pembalasan, adapun nama lain dari hari akhir yakni Yaumul Qiyamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Yaum berarti hari, dan kiamat berarti penegakan hukum. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan pastinya hari kiamat, Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Secara garis besar, kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut penjelasannya. Kiamat sugro. Sugro artinya kecil atau sebagian. Jadi, kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu peristiwa datangnya kematian atau kehancuran bagi makhluk, baik secara individu, kelompok, atau lokal. Misalnya, kecelakaan, bencana alam, wabah penyakit, sakit, dan kematian, dan sejenisnya. Kiamat sugro ini sebenarnya telah tampak tanda-tandanya sejak lama, di antaranya yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Nabi SAW bersabda, masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau SAW merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang kedua, terbelahnya bulan pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk yang ketiga, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau SAW menyebutkan diantaranya kematianku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Untuk yang keempat, penaklukan Baitul Maqdis. Nabi bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau SAW menyebutkan diantaranya penaklukan Baitul Maqdis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wabah penyakit taun. Nabi SAW bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau SAW menyebutkan diantaranya, kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kambing. Untuk yang keenam, melimpahnya harta sehingga tidak ada yang menerima sedekah. Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak pada kalian, lalu melimpah ruah, sampai-sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah darinya, dan seorang dipanggil untuk menghadapnya. Lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Untuk yang ketujuh, munculnya banyak fitnah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita, seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Untuk yang kedelapan, urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Nabi SAW bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Untuk yang kesembilan, diangkatnya hilangnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamr, dan merajalelanya perzinahan. Untuk yang ke-10, orang miskin mendadak kaya raya. Nabi SAW bersabda, seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki
telanjang, dan miskin. Pengembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, merebaknya riba. Nabi SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Untuk yang ke-12, bermegah-megahan masjid. Nabi SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad. Kiamat kubro. Kubro berarti besar atau dahsyat. Kiamat kubro berarti peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran surat At-Takwir ayat 1-3 yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Sebelum kiamat kubro benar-benar terjadi, maka sebelumnya ada tanda-tandanya. Tanda-tanda yang ke-1, munculnya asap dukhon. Asap ini akan menimpa seluruh penghuni bumi, baik mukmin maupun kafir. Pada saat menimpa orang kafir, asap itu akan membuatnya tercekik, memenuhi seluruh rongga tubuhnya, lalu keluar dari seluruh lubang di tubuhnya. Sedangkan ketika mengenai orang yang beriman, asap itu akan membuatnya sedikit mengalami gangguan, seperti tertimpa influenza. Asap tersebut akan berada di bumi selama 40 hari sesuai hadis Nabi. Sungguh, Robmu telah memberikanmu akan 3 hal. Adukhon, yang akan mengakibatkan orang mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Hadis riwayat Tabrani. Tanda-tanda yang kedua adalah munculnya Dajjal. Dajjal merupakan manusia bermata 1. Di dahinya terdapat 3 huruf, Kaf, Fa, dan Ro. Ia merupakan pendusta terbesar yang menutup kebenaran dengan klaim-klaim dusta, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan mengaburkan kebenaran dalam pandangan manusia. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia berupaya memfitnah manusia agar mereka menjauhi agamanya dengan menampakkan hal-hal yang di luar biasa bertentangan dengan adat. Tanda-tanda yang ketiga yaitu binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Tanda-tanda keempat yaitu terbitnya matahari dari barat. Setelah itu, berimannya seseorang tidak berguna jika sebelumnya ia belum beriman. Amal salihnya pun sia-sia. Tanda-tanda yang kelima, turunnya Isa bin Maryam. Nabi Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman di tengah-tengah merajalanya Dajjal. Turunnya Isa merupakan tanda kiamat besar. Setelah membunuh Dajjal, Isa akan menegakkan keadilan dan melaksanakan syariat Islam yang telah ditinggalkan oleh manusia, baru kemudian wafat. Tanda-tanda yang keenam yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj keluar pada masa Isa alaihissalam setelah kematian Dajjal. Mereka merupakan manusia yang paling berbahaya dan jahat setelah Dajjal. Mereka berjumlah besar dan tidak ada yang sanggup menandingi mereka dalam pertempuran. Tanda-tanda yang ketujuh yaitu 3 gempa timur, barat, dan jazirah Arab. Tanda-tanda yang kedelapan yaitu api yang keluar dari Aden yang menggiring manusia ke mahsyar. Demikian pemaparan mengenai tanda-tanda hari kiamat beserta jenis-jenisnya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan termasuk kepada golongan orang-orang yang akan mengalami hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.